Silahkan membaca soal. Silahkan masuk. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Stella Monica Daramuning Utameningsi dari Angkatan 2020 Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Pada hari ini, saya bersama teman-teman dari Angkatan 2022 akan menjelaskan terkait keterampilan pemeriksaan tanda vital. Pemeriksaan tanda vital tidak memiliki indikasi tertentu kapan harus dilakukan. Sebaiknya pemeriksaan tanda vital dilakukan pada setiap kondisi pasien setelah dilakukan anamnesis. Pemeriksaan tanda vital terdiri dari frekuensi nafas, frekuensi nadi, suhu badan, hingga pemeriksaan tekanan darah. Dengan melakukan pemeriksaan tanda vital sangat membantu dalam menegakkan diagnosis, tata laksana, hingga ke prognosis. Pertama, mari kita bahas terkait pengukuran suhu badan. Pengukuran suhu badan menggunakan alat bantu yaitu termometer, baik termometer digital maupun termometer raksa. Untuk batas normal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengatakan bahwa suhu normal pada usia dewasa itu dikategorikan dalam rentang 36,5 sampai 37,2. Ketika berada di bawah ambang batas, maka pasien dapat kita katakan mengalami hipotermia. Tapi ketika pasien berada di atasnya ambang batas, maka pasien bisa dikatakan mengalami febris atau demam. Yang kedua, pemeriksaan frekuensi nadi. Untuk pemeriksaan frekuensi nadi, kita bisa menggunakan jari telunjuk dan jari tengah yang kita letakkan pada arteri radialis. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, untuk kategori ambang batas normal berada di 60 sampai 100 kali per menit. Jadi ketika kita meletakkan jari tengah dan jari telunjuk kita di arteri radialis, kita letakkan selama 1 menit lalu kita ukur. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan frekuensi nafas. Untuk pemeriksaan frekuensi nafas biasanya dilakukan dengan menginspeksi gerakan pernapasan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ambang batas kategori normal untuk frekuensi nafas usia dewasa berkisar antara 12 sampai 20 kali per menit. Yang terakhir, pemeriksaan tekanan darah. Untuk pemeriksaan tekanan darah sendiri, kita menggunakan alat bantu tensimeter dan juga stetoskop. Biasanya, sebelum dilakukan pemeriksaan tekanan darah, lengan baju pasien terlebih dahulu kita singkap. Mengapa demikian? Karena agar ketika dipasang manset tidak ada tekanan yang mengganggu. Selanjutnya, baru kita letakkan manset pada lengan atas pasien dan kita letakkan stetoskop kita di arteri brachialis. Untuk ambang batas normal dari pemeriksaan tekanan darah terbagi menjadi 2. Untuk tekanan darah sistolnya itu di 120 mmHg dan tekanan darah diastolnya itu di 80 mmHg. Ketika tekanan darah seseorang, tekanan darah sistolnya berada di ambang 120 sampai 129 mmHg dan tekanan diastolnya di ambang 80 sampai 89 mmHg, maka pasien dapat kita katakan terkena prehipertensi. Ketika di atas prehipertensi masuknya ke hipertensi 1 dan hipertensi 2. Nah, itu dia penjelasan dari pemeriksaan tanda vital yang akan kita lakukan. Selesai ini kita akan melihat langsung keterampilan yang akan diperagakan oleh probandus dan pasien dari angkatan 2022. Selamat pagi dokter. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dengan NIM 2230 2080 1087. Izin dokter, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien. Ya, dipersilakan. Baik dokter, terima kasih. Oke, baik. Selamat pagi Bapak. Pagi dokter. Oh iya, perkenalkan nama saya Dokter Lia. Di sini saya dokter yang akan melakukan pemeriksaan pada Bapak pada hari ini ya. Oke, baik Bapak. Namanya siapa Bapak? Nama saya Steven dokter. Steven. Umurnya berapa Bapak kalau boleh tahu? Umur saya 22 dokter. Oke, 22 tahun ya. Pekerjaannya sekarang apa Pak? Belum. Oke, belum memiliki pekerjaan. Dan kalau boleh tahu alamatnya di mana ya Pak? Saya tinggal di Jalan Kami.
Oke, baik Bapak jalan ke meeting ya. Kalau boleh tahu Bapak tujuan Bapak untuk melakukan pemeriksaan hari ini untuk apa ya Pak? Untuk keperluan apa? Jadi saya datang ke sini mau check up. Medical check up untuk apa nih? Surat medical check up ini nanti saya akan gunakan untuk melamar perusahaan. Oh, oke baik. Oke baik Bapak. Oke. Baik Bapak, karena tujuan Bapak kesini untuk melakukan medical check up, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda vital. Jadi sebelumnya saya jelasin dulu ya Pak, pemeriksaan tanda vital apa aja yang bakalan kita lakukan hari ini. Yang pertama itu ada pengukuran tekanan darah atau tensi ya Pak. Yang kedua itu ada pengukuran suhu badan. Yang ketiga ada frekuensi nadi Bapak, sama yang terakhir itu ada frekuensi nafas. Oke Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan Pak terkait pemeriksaan kita kali ini? Tidak ada dokter. Oke baik, oh iya Pak, sebelumnya saya jelasin dulu pemeriksaan kita kali ini mungkin mohon maaf apabila ada rasa tidak nyaman saat melakukan pemeriksaan. Oke, apakah Bapak sudah ngerti terkait pemeriksaan kali ini? Oke baik Bapak, apakah Bapak bersedia? Saya bersedia. Oke baik, terima kasih ya Pak. Silakan ke bed untuk melakukan pemeriksaan ya. Baik Bapak, permisi ya. Di sini saya akan melakukan pengukuran tekanan darah terlebih dahulu. Tangannya rileks aja ya Pak, diluruskan dan tolong ini lengan bajunya disisihkan ke atas. Baik, di sini kita akan melakukan pengukuran tekanan darah menggunakan tensi raksa. Sebelumnya kita harus memastikan terlebih dahulu alat yang kita pakai sudah bisa dipakai. Jadi di sini udah di set ke on. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemasangan manset di lengan probandus. Nah, jadi kita akan memasang manset itu sekitar 2 cm di atas pos kubiti atau sekitar 2 ruas jari dari lipatan siku. Dan dalam pemasangan mansetnya sendiri, jangan terlalu kendor dan juga jangan terlalu kencang agar pasien tidak merasa sakit. Nah, ini di sini saya akan melakukan pemasangan manset. Permisi Bapak, di sini saya akan memasangkan manset ya. Bapak bisa bilang kalau misalnya ada merasa tidak nyaman atau terlalu kuat ya Bapak. Baik. Oke, gimana Pak? Terasa? Oke, baik. Selanjutnya kita akan meraba di area fossa kubiti, area medial untuk mendapatkan sistolik palpatoir terlebih dahulu. Baik, kita akan meraba di daerah sini. Selanjutnya kita akan memompa tensi sampai kita menemukan diastol atau denyutnya berhenti. Selanjutnya kita akan mengambil stetoskop dan memastikan corongnya terbuka.
kita akan meletakkan seorang stetoskop di tempat kita melakukan pemeriksaan tadi. Permisi ya Bapak, hanya relax saja. Lalu kita akan memompa 30 mm Hg di atas sistolik palpatoyer tadi. Oke, baik, setelah melakukan pompa yang kedua dengan 30 mm Hg di atas sistolik palpatoyer, nah kita menurunkan secara perlahan mungkin sebanyak 3 mm Hg untuk mendapatkan tekanan sistol dan diastolnya. Jadi di sini tadi saya mendapatkan 110 untuk sistolnya dan diastolnya 90. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan suhu badan. Jadi sebelumnya saya akan melepaskan mansetnya terlebih dahulu. Permisi ya Bapak, di sini saya akan melepaskan mansetnya karena kita akan melanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan suhu badan. Baik, permisi ya Pak. Kita rapikan kembali dan letakkan kembali di tempatnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan suhu badan. Di sini saya akan mengambil termometer. Baik, untuk mengukur suhu, hal yang pertama kita lakukan yaitu membersihkan ujung termometer menggunakan alcohol swab. Baik, di sini saya akan membersihkan ujung dari termometer sebelum kita berikan kepada pasien. Lalu kita nyalakan termometernya, lalu minta pasien untuk letakkan di ketiak sebelah kiri ataupun kanan. Permisi Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan suhu. Sebelumnya mohon maaf Pak, lengan bajunya boleh diturunkan terlebih dahulu. Baik Bapak, karena saya akan melakukan pemeriksaan suhu, saya permisi ya Bapak untuk Bapak menaruh ini di bagian ketiak sebelah kanan Bapak atau sebelah kiri. Permisi ya Pak, silahkan. Oke baik, setelah kita menaruh di situ, kita akan tunggu selama 5 menit untuk mendapatkan suhu dari termometer itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang ketiga, yaitu pemeriksaan frekuensi nadi. Baik Bapak, permisi, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang ketiga, yaitu menghitung frekuensi nadi Bapak. Jadi tangan Bapak boleh rileks saja Pak, karena saya akan melakukan perabaan di bagian arteri radialis dan menggunakan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan juga jari tengah. Baik, saya langsung mulai ya. Permisi ya Bapak. Oke baik, sudah selesai. Jadi untuk frekuensi denyut nadinya sendiri normal dan juga frekuensi pernafasan dari Bapak ini juga normal. Baik, selanjutnya karena sudah menunjukkan 5 menit, kita akan meminta pasien untuk mengembalikan termometer yang sudah kita belikan tadi untuk mengecek suhunya. Baik, permisi Bapak, karena waktu sudah menunjukkan 5 menit, saya minta Bapak untuk mengembalikan termometer yang saya berikan tadi untuk mengukur suhu Bapak. Permisi Bapak. Oke baik, terima kasih Bapak. Jadi di sini suhu dari pasien menunjukkan suhu normal yaitu 36,2 derajat Celcius. Baik, selanjutnya kita akan membersihkan termometer yang sudah dipakai oleh pasien tadi lalu menyimpannya kembali. Oke baik Bapak, karena pemeriksaan kita hari ini sudah selesai, jadi Bapak saya minta kembali untuk balik ke sana lagi. Silakan Bapak.
Baik Bapak, karena kita sudah karena kita udah menyelesaikan medical check up kita kali ini, jadi saya ingin membacakan hasil ya Pak, hasil dari pemeriksaan kita tadi. Jadi untuk tekanan darah Bapak sendiri itu normal, untuk suhunya juga normal, untuk frekuensi nadinya normal, dan juga pernafasannya normal. Jadi kalau dari saya Pak, dari saya sendiri sih, jaga aja kesehatannya, pola makannya dijaga, olahraga yang teratur, jangan begadang, dan makan makanan yang sehat. Itu aja sih kalau dari saya Bapak. Gimana Bapak? Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Oke, baik, sudah cukup ya. Oke, baik, terima kasih ya Bapak. Pindah ke stasiun berikutnya. Baik dokter, di sini saya telah menyelesaikan pemeriksaan TTV kepada pasien. Baik, sudah cukup baik. Silakan dilanjutkan. Oke, baik, terima kasih dokter.